Lawang Sewu terdiri dari 5 bangunan utama yang terdiri atas Gedung A yang saat ini sedang dalam tahap pemugaran, merupakan gedung utama di dalam komplek Lawang Sewu. Gedung B yang terletak tepat bersebelahan dengan Gedung A saat ini dipergunakan sebagai ruang pamer tentang sejarah perjalanan Lawang Sewu. Berseberangan dengan Gedung B, kita memasuki area Gedung C yang difungsikan sebagai kantor heritage dan juga sebagai pusat informasi di Lawang Sewu. Berjalan ke belakang dari Gedung C, kita dapat melihat Gedung D yang saat ini juga masih dalam tahap pemugaran. Dan yang terakhir, Gedung E berlokasi di bagian belakang Gedung A dan Gedung B. Jadi ini melihat sejarah zaman Belanda, ini dibangun tahun 1904. 1904, terus selesainya 1907. Jadi 3 tahun. Jadi zaman dulu ini untuk perkantoran kereta api Belanda atau NIS. NIS itu Nederland Inspecteur Maskapai ya. Jadi sebelah ini semua jalan rel kereta api. Ya udah itu dipakai untuk perkantoran, bukan untuk stasiun, bukan. Ini perkantoran kereta api, yaitu ada orang bangsa kita, bangsa Cina, terutama orang-orang bangsa Belanda lah yang menempatkan ini. Di awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1904, Gedung Lawang Sewu ini mulai dibangun. Gedung ini dahulu merupakan kantor pusat perusahaan kereta api pertama Hindia Belanda, Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Gedung yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 160 Semarang ini, desain rancangan bangunannya dibuat dan ditandatangani di negeri Belanda di kota Amsterdam pada tahun 1903 oleh arsitek Profesor Jacob Kaklinkammer dan B.J. Ondak yang desain arsitektur gedungnya menyesuaikan iklim tropis setempat. Jadi di sini ada 3 lantai, 1, 2, yang 3 itu untuk aula. Ya. Jadi zaman itu untuk perkantoran kereta api Belanda. Konsep yang ditawarkan sebetulnya adalah suatu konsep arsitektur tropis. Jadi kalau kita lihat adanya selasar-selasar di bagian depan atau di sekeliling bangunan ini sebetulnya upaya untuk menyelesaikan suatu kondisi memasukkan kenyamanan di luar ke dalam suatu bangunan karena ada unsur teras-teras ataupun selasar-selasar yang ada pada bangunan ini. Secara keseluruhan bangunan ini sudah menjawab tantangan iklim. Artinya bahwa di dalam ruang-ruang yang ada yang terkenal dengan Lawang Sewu atau Pintu Seribu, ukuran, dimensi ruang, kemudian bukaan dan sebagainya menurut saya sudah cocok dengan persyaratan dari suatu bangunan yang nyaman. Arsitek-arsitek Belanda itu sangat-sangat memikirkan tentang iklim. Sehingga kalau kita lihat di bagian atas ini ada suatu ruang-ruang yang dengan bouffon-bouffon terbuka, itu sebetulnya fungsinya ada, kalau tidak salah kalau itu sebagai ruang serbaguna mungkin karena proporsinya mungkin bukan. Jadi itu lebih cenderung ke arah ruang-ruang serbaguna dalam konteks untuk penyimpanan karena gedung ini didesain pertama kali sebetulnya untuk kantor maskapai perkereta-apian dari Belanda, dari bangsa Belanda pada saat itu. Kemudian karena ruang-ruang di atas itu mempunyai suatu volume atau katakanlah suatu luasan ruang, berarti panas dari matahari langsung itu tidak akan masuk ke ruang-ruang di lantai 2 atau bahkan di lantai 1, tapi dia sudah dieliminir pada bangunan-bangunan yang ada atau ruang-ruang yang ada di atasnya.